Halo guys, kembali lagi di channel Vincent Dias. Kali ini aku bakal bikin konten yang sedikit berbeda, karena hari ini aku bakal bikin konten podcast ala Vincent Dias. Jadi ini aku pengen ngeliatin, aku ngekomentarin slide show gitu loh. Judulnya Anak yang Baik by Vincent Dias. Aku lupa umur berapa, jadi maklum aja kalau misalnya teori-teori anak yang baik masih agak ngaco, karena aku buatnya tahun 2015 dan masih kelas 4 guys. Jadi di slide pertama, anak yang baik bicaranya tidak boleh berteriak pada orang tua. Jadi poin ini aku perjelas. Seorang anak yang baik itu bicaranya harus tetap sopan guys, tetap sopan pada orang tua, dan jangan pernah kalian itu berteriak atau membentak gitu kan, karena kedua hal tersebut itu sangatlah tidak sopan. Itu akan memberhentikan kamu menjadi anak baik guys. Jadi kalau kalian misalnya sudah jadi anak baik, sekalinya berteriak atau membentak kepada orang tua, kalian udah tidak pantas menjadi anak yang baik lagi guys. Jadi kalau pengen jadi anak yang baik dan tetap menjadi anak yang baik, kalian nggak boleh berteriak kepada orang tua. Kalau bahasa gaulnya ngegas ya gitulah. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Anak yang baik harus berdamai dengan adiknya. Ya sebenarnya ini tergantung ya guys ya. Kalian punya adik atau punya kakak, ataupun kalian anak tunggal. Bagi kalian yang anak tunggal, poin ini diabaikan saja ya guys ya. Lebih fokus ke poin yang pertama aja. Dan aku bakal ngomong ke kalian yang punya kakak dan adik untuk selalu berdamai, dan kalau bisa tuh jauhi pertengkaran lah ya. Kalau kita misalnya bertengkar dengan adik atau kakak kita itu kan sama aja membuat kerusuhan guys. Walaupun mungkin menurut kita yang salah adalah kakak kita atau adik kita tetap harus harus kasihan kepada orang tua kita, karena kalau kita berantem, orang tua kita akan memarahi kita, dan memarahi kita itu adalah pekerjaan yang boros tenaga bagi mereka guys. Oke, ya setidaknya menurutku ya begitu ya guys ya. Oke, kita lanjut ke poin ketiga. Anak yang baik harus tidak gampang marah. Nah ini guys, ini sebenarnya mirip ke poin yang tadi guys ya, poin kedua. Jadi ini salah satu tips juga bagi kalian yang ingin menghindari pertengkaran dengan saudara kalian. Saudara kalian itu ya bisa dihindari kan pertengkarannya dengan poin ini. Jadi kalau misalnya kita sedang bertengkar, kalian harus ingat poin ini guys. Kita harus tidak gampang marah, alias kita harus pintar mengendalikan emosi kita guys. Kalau kita pintar mengendalikan emosi kita dan tidak mudah marah, kita akan menganggap pertengkaran itu ya hanya hal yang sepele guys. Jadi kita tidak mengurusi pertengkaran tersebut dan tidak menanggapi pertengkaran tersebut. Jadi kita akan terhindar dengan masalah-masalah pertengkaran tersebut guys, dan terhindar dari marahnya orang tua kita. Oke, kita lanjut ke poin kelima. Poin keempat maksudnya. Anak yang baik harus menaati orang tua. Mirip
Sama poin ke-1, kita harus menaati dan mematuhi segala perintah orang tua. Karena kalau misalnya kita menaati dan menjalankan perintah orang tua, percayalah guys, kita akan dianggap anak baik oleh orang tua kita guys. Dan pas kita dianggap anak baik itu, orang tua kita akan senang dan tidak akan boros tenaga dan boros emosi gitu guys. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kedua kubu orang tua dan kubu sang anak. Jadi menurutku, untuk menjadi anak yang baik, poin ini harus ada gitu, harus ditepati. Oke, lanjut ke poin ke-5. Anak yang baik harus tidak mudah menyerah guys. Jadi poin ini adalah poin yang akan mendampingi kalian yang mudah menyerah guys. Karena mudah menyerah itu adalah hal yang menyusahkan guys. Kalian akan kehilangan kesempatan yang bagus untuk meraih kesuksesan guys. Karena biasanya kita menghadapi hal yang susah dan kita akan menyerah. Harusnya guys, kalau kita adalah anak yang baik, kita terus berusaha. Karena siapa yang tahu kalau di waktu kedepannya kita akan meraih hal bagus dan menjadi sukses gitu, menjadi anak yang baik. Kalau kalian cepat-cepat menyerah, kalian tidak akan bisa melihat kesempatan bagus itu guys. Jadi anak yang baik harus tidak mudah menyerah. Mantap. Lanjut ke poin ke-6. Anak yang baik harus berbagi makanan pada adik dan teman-teman. Ya, jadi poin ini agak sedikit konyol ya guys ya. Karena maklum yang buat adalah Vincent, dia kelas 4 gitu ya. Maklum. Nah, sebenarnya nggak harus makanan guys. Bisa barang, bisa yang lain-lain gitu. Jadi poin ini sebenarnya cukup simpel ya guys ya. Poin ini mengedepankan tentang hal berbagi guys. Jadi kalau kita pengen jadi anak yang baik, kita harus berbagi kepada adik atau kakak atau teman-teman kita guys. Oke, lanjut poin ke-7. Anak yang baik harus mudah tersenyum dan bahagia. Nah ini guys, poin yang cukup penting untuk menjadi anak yang baik guys. Kalau kita ingin menjadi anak yang baik, tapi kita tidak mudah tersenyum dan bahagia, kita seperti anak yang baik tapi terpaksa gitu loh. Jadi kita seperti anak yang ingin menjadi anak yang baik tapi secara terpaksa guys. Jadi kita harus mudah tersenyum dan mudah bahagia kalau ingin menjadi anak yang baik. Karena anak yang mudah tersenyum dan mudah bahagia itu adalah cerminan dari anak yang baik. Ya, jadi begitu ya guys ya. Kita lanjut ke poin ke-8. Anak yang baik harus belajar dengan giat dan rajin. Nah ini guys, salah satu poin yang membanggakan dan membahagiakan orang tua. Karena orang tua kan mendidik anak-anaknya dari dini gitu kan ya, sampai ke umur tertentu. Dan pada usia dini itu anak-anak dituntut agar rajin belajar dan giat gitu kan. Nah itu guys, itu adalah keinginan orang tua saat mendidik anak-anaknya pada usia dini. Dan kita yang masih usia dini ini, kalau ingin membahagiakan dan membuat orang tua kita senang, kita harus rajin belajar dan giat nih guys. Karena kalau orang yang bisa membahagiakan orang tuanya, itu adalah anak yang baik.
Gitu guys. Jadi lanjut ke poin ke 9. Anak yang baik harus meminjamkan mainan pada adiknya dan mudah berbagi. Inti dari poin ke 9 ini adalah kita harus meminjamkan barang-barang yang kita punya kepada adik dan saudara lain yang kita, kepada dan teman-teman lah pokoknya ya. Lanjut ke poin terakhir. Ini adalah poin yang penting guys, karena untuk menjadi anak yang baik kita harus menjaga adik kita. Sebenarnya nggak cuma adik, kita bisa menjaga teman-teman kita, kakak kita, ataupun kalau misalnya nggak punya saudara kandung, kita bisa menjaga orang tua kita, ya semacam itu guys. Karena dengan menjaga mereka, kita akan dianggap anak yang baik dan anak yang suka melindungi guys. Jadi ya gitu guys ya, pokoknya poin ini penting sekali guys ya. Jadi segitu dulu untuk podcast hari ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan like, share video ini, dan jangan lupa subscribe guys. Tetap support channel aku ya. Dadah.